Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu Guru. Masih kayaknya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Kita mulai proses pembelajaran kita di pagi hari ini. Sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ibu meminta salah satu teman untuk membawakan kita dalam doa Fatir. Silakan. Teman-teman dan Bu Guru, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sebelum itu izinkanlah saya berdoa dalam agama saya, itu agama Islam, agama lain mohon disegerakan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Fatir. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu. Berdoa kelas. Ada berapa teman yang tidak hadir? Apakah semua hadir? Tidak, Bu. Yang hadir 17, yang tidak hadir 3, 1 sakit, 2 tanpa keterangan. Oke, 2 sakit. 2 tanpa keterangan, 1 sakit. Sakitnya siapa? Aksen. Aksa, cepat sembuh dan bisa mengikuti proses pembelajaran dengan kita untuk besok harinya. Oke, sebelum kita mulai dengan materi hari ini, Ibu akan menanyakan kalian tentang materi minggu lalu. Apakah masih ingat ya materi minggu lalu tentang apa? Kimia. Oke, terdiri atas berapa? 2. Oke, Ulfa silakan. Dua apa saja? Ikatan ion dan kovalen. Ikatan ion dan ikatan kovalen. Oke, NaCl itu termasuk ikatan apa? Ikatan ion. Oke, Miki apa? Ikatan ion. Ikatan ion. Oke, perhatikan gambar yang ada di depan. Gambar apa yang di depan? Gula dan air. Ada garam, ada gula, ada air. Garam bila dimasukkan ke dalam air, apa? Larutan. Gambar apa di depan? Coba lihat. Apa orang pancing-pancing? Apa lagi itu orang pancing-pancing? Dia pakai apa itu? Pakai apa? Listrik. Oke. Fenomena ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang materi kita hari ini tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Oke, larutan elektrolit dan non elektrolit. Tujuan pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa baca tujuan pembelajaran kita? Melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dan mengamati video larutan elektrolit dan non elektrolit, peserta didik dapat menjelaskan konsep larutan elektrolit dan non elektrolit, menentukan sifat larutan berdasarkan daya hantar listrik, menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listrik, membedakan daya hantar listrik berbagai larutan dengan tepat. Oke, tujuan gagal paham. Setelah kalian nonton atau menonton video di depan sini, kalian akan merumuskan permasalahan. Jadi, sebelum itu membagikan kalian dalam kelompok-kelompok, kalian harus dulu nonton video pembelajaran di depan sini. Jadi, kita semua fokusnya ke depan.
Kenapa buaya bisa mati? Karena memaksa belut listrik. Hal ini dapat dijelaskan dengan materi yang sekarang akan kita bahas. Halo semuanya, selamat menyaksikan video materi belajar mata pelajaran kimia kelas 10 dengan topik sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Semoga kalian selalu semangat menyaksikan tayangan ini ya. Teman-teman, sifat larutan dapat dibedakan berdasarkan daya hantar listriknya, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Kalian pasti sudah tahu bahwa larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Ujian dapat dilakukan terhadap bahan yang ada di sekitar kita, seperti air garam, asam cuka, dan air gula. Bahannya mudah didapatkan, bukan? Oke, videonya sampai di situ. Nanti dalam kelompok akan ada video eksperimen tentang uji coba lautan-lautan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Sudah? Jadi, isi apa? Video tentang buaya yang memangsa apa? Dia belut listrik. Dia memangsa belut listrik, langsung belutnya apa? Apa yang mati? Buaya. Mati. Oke. Dari situ akan timbul pertanyaan tersebut nanti akan kalian rumuskan permasalahannya dalam kelompok-kelompok. Sudah? Merumuskan permasalahan sesuai dengan video yang kalian tonton. Kemudian nanti kalian diskusikan dari rumusan masalah tersebut. Sudah? Sudah paham? Sudah paham apa belum? Sudah. Oke. Selanjutnya, Ibu akan membagikan kalian dalam kelompok-kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan, yang sudah Ibu share ke grup WhatsApp kalian. Sudah? Sudah dulu dalam kelompok atau belum? Sudah atau belum? Belum. Sudah? Mana kelompok 1? Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2? Kelompok 2, kelompok 3? Kelompok keempat. Oke. Perhatikan dalam proses pembelajaran itu ada 3 penilaian yang Ibu akan nilai, yaitu nilai pengetahuan seperti formatif, nilai pretest dan proses. Kemudian ada nilai keterampilan. Nilai keterampilan itu Ibu akan ambil waktu kalian berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kemudian ada nilai sikap. Sikap yang akan dinilai juga. Sikap kalian dalam proses pembelajaran atau proses diskusi di kelompok-kelompok kalian masing-masing. Oke, silakan berdiskusi di kelompok. Oke, silakan mengambil LKPD-nya di depan lagi. Karena yang LKPD yang akan kalian lihat nanti ini adalah ada video eksperimen atau video percobaan yang ada di depan juga. Silakan ambil dulu. Isi tabel sesuai dengan pengamatan video eksperimen yang kalian tonton. Yang ada sedangkan lampunya tidak menyala dan yang terakhir untuk lampu dan air deterjen lampunya ada dan lampunya menyala. Nah, di sini sudah terdapat gambar mengenai larutan dan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Pada larutan dan elektrolit ini kita terdapat dan lampunya tidak menyala. Sedangkan elektrolit kuat. Nah, setelah melakukan pengamatan, kemudian diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di SKPD.
Oke, setelah melakukan pengamatan, kalian akan menjawab pertanyaan. Ada 9 pertanyaan yang ada di situ. Setelah melakukan pengamatan, mengumpulkan data, kemudian kalian akan mengolah data dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Silakan diskusikan dengan teman kelompokmu tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD tersebut. Sesi berikutnya yaitu presentasi. Oke, Ibu akan menjelaskan dulu aturan presentasinya dulu. Untuk presentasi, Ibu akan batasi waktu, mengingat ada 4 kelompok, jadi Ibu akan membatasi waktu untuk presentasinya. Jadi kelompok 1 mempresentasikannya hasil diskusinya, 1 kelompok saja untuk bertanya. Aturannya seperti itu ya. Jadi kalau kelompok 1 dia mempresentasikan hasil diskusi, kelompok 2, 3, 4 itu cuma 1 orang saja untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Ya? Sudah? Sudah paham atau belum? Sudah, Ibu. Lemas? Tidak ngantuk? Oke, kita ice breaking dulu. Berdiri semua. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk. Untuk presentasi pertama, Ibu memberikan waktu kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Presentasinya dari kelompoknya, berdiri pada kelompoknya masing-masing saja. Oke, silakan. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Para moderator dipersilakan. Hasil pengamatan dari kelompok kami. Larutan gula, nyala lampunya tidak nyala, tidak ada gelembung gasnya. Soal nomor 1. Larutan mana saja yang termasuk dalam larutan non-elektrolit, yaitu larutan gula dan larutan sirup. 2. Apa saja gejala yang menandakan bahwa suatu larutan digolongkan sebagai non-elektrolit, yaitu tidak terdapat gelembung dan lampu tidak menyala. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok kami? Kelompok lain kami persilakan. Sarjana setrum tanpa berkontak langsung dengan stick pencari ikan. Karena adanya hantaran listrik melalui air sehingga ikan bisa kena setrum tanpa berkontak langsung dengan stick pencari ikan. Kepada kelompok 2 dipersilakan. Selamat pagi semua, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pemerintah dipersilakan. Dari hasil pengamatan video yang telah ditonton oleh kelompok kami, ada beberapa hal yang masuk dalam pengamatan kami, yaitu larutan garam terang memiliki cahaya lampu dan memiliki gelembung gas dengan keterangan elektrolit kuat. Larutan gula, nyala lampunya tidak menyala dengan tidak memiliki gelembung gas dengan keterangan non-elektrolit. Larutan cuka, nyala lampunya tidak menyala, tidak memiliki gelembung gas, keterangan elektrolit lemah. Air deterjen, nyala lampunya terang, gelembung gasnya ada, keterangannya elektrolit kuat. Pertanyaan yang timbul dari penontonan hasil pengamatan kami yaitu larutan mana saja yang termaksud ke dalam larutan elektrolit, yaitu larutan garam, larutan cuka, larutan deterjen, dan larutan jeruk. 2. Apa gejala yang menandakan bahwa suatu larutan digolongkan sebagai larutan elektrolit? Jawabannya terdapat gelembung dan lampunya menyala.
Apakah ada tanggapan, pertanyaan dari kelompok lain? Kami persilakan. Apakah semua zat bisa mengantarkan arus listrik? Kita lagi pertanyaannya. Apakah semua zat bisa mengantarkan arus listrik? Tidak, karena ada zat yang tidak dapat membentuk ion-ion dalam pelarut seperti larutan gula dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke. Selanjutnya Ibu akan memberikan penguatan atau rangkuman materi tentang materi hari ini, yaitu tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Larutan itu terbagi atas dua, ada larutan elektrolit dan non elektrolit. Berdasarkan daya hantar listrik, larutan elektrolit itu terbagi atas dua, yaitu ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Demikian. Kemudian selanjutnya itu Ibu akan memberikan kalian salah satu teman atau beberapa teman bisa memberikan kesimpulan dari proses pembelajaran kita hari ini apa? Oke, silakan Wiwi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan kesimpulan tentang materi hari ini. Jadi, dengan materi yang telah kita belajar, kita telah tahu apa itu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sekian dan terima kasih. Silakan dicentang. 1 menit saja. Bacakan. Silakan dicentang. Tulis nama di atasnya dulu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi akhir. Tadi pretest kan? Sekarang evaluasi akhir. Sama seperti pretest, kalian akan mengambil kode QR atau Ibu akan membagikan link soal kuisisnya seperti pada pretest tadi. Oke? Evaluasi akhirnya Ibu akan membagikannya di grup WhatsApp kalian. Selanjutnya untuk menutupi kegiatan proses pembelajaran kita di hari ini, Ibu meminta salah satu teman untuk berdoa. Silakan Mika, pimpin kita dalam doa. Silakan Mika, ayo. Guru dan teman-teman, sebelum kita berdoa, kita tinggal. Sebelum itu, izinkanlah saya berdoa dalam ajaran saya yaitu Katolik untuk pertama kali memasuki saya. Berdoa baik. Oke, terima kasih. Oke. Untuk pertemuan minggu depan kita masih dengan materi yang sama, yaitu masih larutan elektrolit dan non-elektrolit, tapi kita ada membahas tentang jenis-jenis ikatan yang ada dalam larutan elektrolit, yaitu ion kovalen dengan kovalen non-polar. Jadi pulang kalian akan mencari literatur tentang jenis-jenis ikatan yang ada pada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Apa tadi? Ikatan ion kovalen dengan apa? Kovalen polar. Sudah? Oke. Demikian proses pembelajaran kita di pagi hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat siang semuanya. Selamat siang.